Halo guys, kembali lagi di channel Pure Tech ID. Di kesempatan kali ini kita akan membahas laptop hybrid. Layaknya seekor buaya guys, laptop ini bisa hidup di dua dunia, content creator maupun gamer profesional. Laptop ini adalah versi upgrade dari Legion Y740. Dan laptop ini juga merupakan laptop gaming terbaik dari seri Legion. Nah, penasaran kan laptop apa itu? Ya, inilah dia Lenovo Legion 7i. Check this out. Cause I don't wanna walk away. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. Cause I don't wanna walk away. Laptop Legion 7i ini dirilis sebagai flagship gaming laptop dari Lenovo, dan ini merupakan laptop pertama di dunia yang membawa teknologi dari Nvidia, yakni Nvidia Advanced Optimus. Teknologi ini memungkinkan pengguna menggunakan discrete graphic RTX dan internal GPU Intel secara bersamaan, tanpa memerlukan lagi restart. Jadi ketika kamu butuh fitur G-Sync dan fitur Nvidia lainnya, maka MUX otomatis akan mengaktifkan fitur tersebut. Oh ya, ini pertama kalinya saya mereview dan mencoba laptop dengan 8 core 16 thread dari Intel, yang sebelumnya hanya 4 core 8 thread punya Asus ROG GL552V. Untuk model yang saya review kali ini adalah model 81Y006JID dengan spesifikasi umum sebagai berikut. Prosesor yang digunakan pada laptop ini menggunakan Intel Core i7 generasi ke-10 Comet Lake 10875H 8 core 16 thread dengan base clock 2,30 GHz dengan turbo boost up to 4,90 GHz dan maksimal dengan Intel Thermal Velocity Boost mencapai 5,10 GHz. Namun perlu diperhatikan guys, Intel Thermal Velocity Boost 5,10 GHz ini hanya akan berjalan jika suhu CPU berada di bawah 65 derajat Celcius. Pada sisi RAM yang digunakan adalah SK Hynix 16GB DDR4 3200 MHz jalan di dual channel 1600 MHz untuk setiap kepingnya. Lanjut pada media penyimpanan, laptop ini menggunakan 1TB SSD M.2 2280 PCIe NVMe kepunyaan Samsung guys, dengan preset rate disable pada settingan menu BIOS. Lanjut pada sisi discrete graphic, laptop ini menggunakan RTX 2060 6GB GDDR6 versi revisi pada tahun 2019 dengan power 115 watt. Base clocknya jalan di 960 MHz dan boost sampai di 1200 MHz. Mendukung teknologi terbaru Nvidia Ray Tracing dan DLSS 2.0, dan yang paling menarik, Nvidia baru-baru meluncurkan Nvidia Broadcast yang hanya ada di varian RTX 2060 ke atas. Laptop ini menggunakan 6 larik sensor secara konstan atau terus-menerus untuk memprediksi temperatur, kemudian mengoptimalkan sistem pendingin pada laptop dengan teknologi vapor chamber, peredam panas serta dual fan kipas bertenaga 12 volt dan 73 liquid crystal polymer. Dua teknologi ini lagi-lagi juga merupakan dua terobosan paling terbaru yang diterapkan di laptop ini. Lanjut pada sisi layar, laptop ini memiliki layar 15 inch punya AU Optronic AUO 038E, panel model B156HAN 10.1 dengan resolusi Full HD
dengan waktu penyegaran layar sampai 144 Hz dan waktu respon hingga 3 mil per detik. Layar ini juga memiliki tingkat cahaya sampai 500 nit brightness guys. Layar ini juga sudah dikalibrasi oleh X-Rite Pantone dengan profil 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 96% NTSC, dan 90% DCI P3. Sudah tersertifikasi VESA HDR 400. Sudah pula support G-Sync untuk mencegah tearing atau lag dalam memutar video atau bermain game. Hampir lupa juga guys, layar ini juga dituning oleh Dolby Vision guys untuk memaksimalkan high dynamic range yang ada pada layar ini. Saya yakin untuk tahun ini layar terbaik jatuh di tangan Legend 7i guys, dan saya bisa konfirmasi bahwa layar di laptop ini emang gak ada obat guys. Lanjut ke konektivitas, laptop ini menggunakan Wi-Fi 6 Intel AX201 terbaru dan Bluetooth-nya juga terbaru versi 5. Di sisi kanan laptop kita temukan ada satu buah port 3.1 generasi ke-1, kecepatannya up to 5 gigabit per detik. Di bagian belakang ada dua buah USB 3.1 generasi kedua, kecepatan up to 10 gigabit per detik. Terus ada satu buah port HDMI 2.0, terus ada satu buah RJ45 Ethernet untuk internet LAN kabel. Terus ada satu buah slot Kensington lock, satu buah slot power in berbentuk persegi, dan di sisi kiri laptop kita temukan ada dua buah port Type C, salah satunya merupakan Thunderbolt 3 mendukung transfer data up to 40 gigabit per detik, dapat menghubungkan eksternal GPU dock, DisplayPort untuk tambahan dua layar 4K, terus mendukung juga konektivitas HDMI Type C, dan masih banyak lagi guys. Terus terakhir yakni ada 3.5 mm combo audio jack untuk mic dan headphone. Pada sisi keyboard, laptop ini menggunakan TrueStrike keyboard dengan soft landing switch teknologi perpaduan dari keyboard ThinkPad Lenovo, memberikan nuansa tactile 100% anti ghosting, yang artinya semua tombol dapat digunakan secara bersamaan. Memiliki respon waktu 1 mil per detik, anti minyak dan anti abrasi. Dipadukan dengan per key RGB lebih dari 16 juta warna yang dapat diubah di setiap tombol keyboard. Ini dapat dilakukan melalui Corsair iQ software, misalnya saja ingin mengganti warna di tiap tombolnya. Kemudian, laptop ini menggunakan multi-touch trackpad yang sudah mendukung Windows Precision Driver untuk gestur yang lebih banyak. Laptop ini menggunakan Dolby Atmos speaker system yang dimastering atau dituning oleh Dolby untuk menangkap 360 derajat arah suara yang memberi nuansa imersif atau terkesan nyata guys saat nonton film atau bermain game. Dengan bantuan software Dolby Atmos dan Sound Radar, kita juga bisa mengatur sesuai keinginan di menu setting Dolby Atmos. Laptop Legend 7i ini juga dilengkapi dengan 4.7 cm3 ruang suara guys di setiap speakernya. Tapi perlu kalian tahu, semua itu berlaku apabila film atau game yang kalian mainkan mendukung high definition 3D audio. Pada sisi desain, laptop Legend 7i ini memiliki desain dan build quality yang cukup solid guys. Made from aluminium chassis, artinya semua rangka dan case terbuat dari hampir 100% aluminium dengan tekstur dasar anodizing sandblasting surface
yang dipadukan pula dengan warna sleek grey, warna batu alam yang memberikan kesan kokoh sekaligus unik dibanding laptop gaming pada umumnya guys. Laptop ini terlihat lebih elegan dan high class. Karena build quality-nya yang solid, laptop ini juga bisa dibuka dengan satu jari saja guys. Lanjut, berat laptop ini hanya 2,3 kg saja. Cukup enteng jika dibawa bepergian. Laptop ini memiliki dimensi yang tergolong slim di kelasnya guys, dengan luas 25,5 cm, lebar 36 cm, dan tinggi 2 cm. Terdapat beberapa detail brand pada laptop ini guys, dengan 2 logo Lenovo, 4 logo Legion yang diemboss secara presisi menggunakan laser engrave. Tombol power berada tepat di tengah atas keyboard guys, yang memiliki 3 warna cahaya, yakni biru untuk mode quiet, putih untuk mode balance, dan merah untuk mode performance guys. Dan di samping kiri dan kanan tombol power terdapat banyak lubang kecil yang berfungsi sebagai ventilasi udara untuk membantu membuang panas guys. Laptop ini memiliki 4 exhaust atau 4 knalpot udara guys. Ya, 4 knalpot udara guys. Anjay banget bukan? Lanjut, laptop ini juga memiliki True Block Privacy Shutter pada webcam di sisi tengah atas layar ya guys, yang secara fisik dapat di-slide untuk menutup kamera webcam pada laptop ini. Pada sisi baterai, laptop ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, yakni 80 Wh 4 sel lithium polymer. Dengan teknologi rapid charge dari Lenovo, laptop ini bisa mengisi daya 0-50% hanya dalam waktu 30 menit saja. Meskipun begitu, saya tidak menganjurkan kalian untuk mengisi daya laptop pada 0%, karena dapat merusak baterai pada laptop kalian. Laptop ini juga dilengkapi dengan conservative mode yang berfungsi untuk memperpanjang usia baterai dengan cara menahan kapasitas pengisian hanya di 55-60% saja. Jika fitur ini aktif, maka waktu pemakaian pada mode baterai akan singkat, karena hanya menggunakan 60% kapasitas baterai saja. Semua fitur-fitur tersebut bisa kamu atur pada menu Lenovo Vantage pada laptop ini, termasuk berbagai settingan lainnya seperti thermal mode untuk mengatur 3 mode thermal, yakni quiet, balance, dan performance. Auto close untuk mencegah aplikasi berjalan di background. Hybrid mode on jika ingin menggunakan Intel graphic. Override mode on jika ingin mengoptimalkan waktu respon layar ke mode maksimum. Touchpad lock untuk menonaktifkan touchpad ketika bermain game. Lenovo Wi-Fi Security untuk mengaktifkan koneksi Wi-Fi yang lebih aman, dan masih banyak lagi menu lainnya. Nah, kita masuk pada bagian performa dan kesimpulan nih guys. Tapi sebelum kita masuk di sisi performa, ada baiknya kalau kita bahas dulu kenapa Intel masih memakai 14 nanometer proses node guys, sedangkan rivalnya AMD sudah memakai 7 nanometer proses node atau transistor guys. Nah, pertama-tama yang perlu kalian tahu adalah AMD tidak membuat proses node guys, mereka cuma mendesain. Dan transistor inilah yang disebut dengan nanometer guys, ukurannya itu nanometer, 10.000 lebih kecil dari sehelai rambut guys. Jadi dia itu sangat kecil. Transistor ini atau proses node ini adalah MOSFET yang berfungsi sebagai penghantar elektron pada CPU guys. Nah, pada skala besar ada 3 market yang membuat transistor atau proses node guys, yakni Intel, TSMC,
dan Samsung guys. Nah, Samsung dan TSMC biasa kalian temukan pada memori chip HP atau VGA card Nvidia, Radeon, bahkan PS5 sekalipun guys, dan berbagai device yang memiliki transistor teknologi. Nah, sedangkan Intel adalah pembuat inovasinya guys. Jadi mereka membuat inovasi, mendesain, dan membuat juga transistor sendiri guys. Nah, yang perlu kalian tahu guys, ada 3. Yang pertama adalah AMD 7 nanometer adalah transistor punya TSMC guys, dengan desain FinFET 3D transistor yang notabene adalah inovasi Intel di tahun 2011 guys. Dengan 3D transistor 22 meternya guys pada tahun 2011, membuat Intel tidak mengikuti jejak TSMC dan AMD guys, karena Intel sudah lama menerapkan desain FinFET 3D ini pada transistornya pada tahun 2011 guys. Jadi sudah lewat masanya. Jadi Intel mungkin menganggap desain ini atau inovasi ini sudah tidak baru lagi dan sudah ketinggalan zaman begitu guys. Nah, itu yang perlu kalian tahu, bahwa AMD 7 nanometer itu adalah desain dari Intel guys. Yang kedua yakni ukuran 7 nanometer yang ada pada Ryzen 4000 series adalah sama dengan ukuran transistor 10 nanometer yang ada pada 11 gen Intel guys. Ya. Jadi 7 nanometer itu hanyalah bumbu marketing guys untuk meningkatkan penjualan prosesornya guys. Hal ini diperkuat dengan bukti perjanjian pembuat transistor pada International Technology Roadmap for Semiconductor guys, yang disingkat ITRS, yang bisa kalian lihat di bawah ini perjanjiannya guys. Sini. Ya, sebagaimana yang kalian lihat di perjanjian dokumen ini, diharapkan bagi para pembuat transistor sebelum tahun 2023 ukurannya tidak boleh lebih kecil dari 10 nanometer guys. Nah, yang ketiga atau yang terakhir guys adalah proses node atau transistor yang dalam ukuran nanometer ini bukan satu-satunya faktor penting guys untuk memilih CPU atau chipset. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah performa real ketika memakai program atau aplikasi yang kalian memang betul-betul gunakan guys. Nah, jadi memang penting tapi bukan hal yang paling terpenting guys. Yang paling terpenting itu adalah mencocokkan dengan kebutuhan kalian. Nah, kita kembali ke bahas laptopnya guys. Di sisi performa laptop ini kami uji dengan rangkaian synthetic benchmark dan aplikasi real world serta game guys. Pengujian pertama dengan menggunakan Cinebench R15 dan R20 dengan loop sebanyak 10 kali dengan skor sebagai berikut guys. Pada Cinebench R15 memperoleh rata-rata skor berada pada 1800-an CP guys. Pada Cinebench R20 memperoleh rata-rata skor berada pada 3700-an CP guys, dengan temperatur maksimal berada pada 96 derajat Celcius. Laptop ini mengalami thermal throttling hampir di seluruh core CPU-nya guys saat kami uji dengan Cinebench R15 dan R20. Meskipun begitu, laptop ini tidak mengalami thermal throttle ketika bermain game AAA dengan jangka waktu yang lama guys. Mungkin dikarenakan teknologi vapor chamber pada laptop ini perlu waktu untuk berakselerasi. Lanjut pada uji kedua, kami menggunakan aplikasi Real Blender versi 290.1 guys dengan scene 1.000
juta umat, yakni BMW 27 guys. Dengan hasil skor 1 menit 37 detik untuk GPU-nya RTX 2060 dan 4 menit 10 detik untuk CPU Intel i7 10875. Pada uji Adobe Premiere Pro 2020, kami melakukan uji render 4K footage dari Samsung Galaxy S7 dengan time 1 menit 5 detik guys. Preset yang kami gunakan yakni YouTube 4K Ultra HD menggunakan Intel hardware encoding Intel QuickSync dengan hasil waktu 1 menit 4 detik. Pada pengujian terakhir yakni game test, pada game Dota 2 kami mendapatkan 96 fps sampai 108 fps pada setting ultra rata kanan guys, dengan suhu CPU mencapai 83 sampai 80 derajat Celcius guys, dan suhu GPU yang stabil berada di 68 sampai 70 derajat Celcius guys. Lanjut pada Fortnite, kami mendapatkan 36 sampai 46 fps setting rata kanan dengan DLSS setting balance dan G-Sync diaktifkan. Suhu CPU mencapai 85 Celcius sampai 96 derajat Celcius guys. Sementara GPU stabil di 70 sampai 70 derajat Celcius. Untuk Assassin's Creed Odyssey mendapatkan rata-rata 50-an fps guys, dan Control Game of the Year juga mendapatkan rata-rata 50-an fps juga guys. Semua berada pada settingan rata kanan dan DLSS aktif guys. Ya, kita masuk pada bagian kesimpulan. Dengan harga 30 juta kurang 100 rupiah guys, laptop ini apakah memiliki kekurangan? Ya, pertama-tama yang mau saya sebutkan itu kekurangannya ada pada performa guys. Performanya ini tergolong tidak optimal guys. Terjadi sedikit lonjakan panas yang berlebih guys. Menurut saya di atas 90 prosesor itu, menurut saya guys, di atas 90 itu tidaklah stabil guys, boleh dikata kurang optimal. Temperatur juga bisa mencapai sampai 98 derajat Celcius guys dalam kondisi load tertentu guys. Dengan harga 30 juta kurang 100 rupiah, apakah laptop ini sudah sesuai dengan harga yang ditawarkan? Menurut saya belum. Dengan harga 30 juta menurut saya guys, menurut saya itu harga yang cukup mahal. Jadi dengan downside pada performa, ini merupakan laptop yang belum sempurna guys, tapi tidak jelek ya guys, tidak jelek. Teknologi yang ada di sini itu sungguh luar biasa guys. Untuk performanya guys, kalian bisa mengakali guys dengan masuk ke menu BIOS dan melakukan tuning di sana via Extreme Tuning Utility guys, yang ada disertakan pada Advanced BIOS di laptop ini guys, dengan menekan F2. Kalian nanti saya beri di sini guys. Itulah tadi review singkat Lenovo Legion 7i guys. Dengan harga 30 juta kurang 100 rupiah, laptop ini datang dengan bundle Windows 10 dan Office Home Student 2019. Tidak berhenti di situ juga guys, kamu juga mendapatkan bundle tas armor backpack
headset Legion H300. Terus kalian juga mendapatkan mouse guys, mendapatkan mouse Legion M500 guys. Ini juga bisa dikustomisasi warnanya guys. Oke, tidak sampai di situ juga guys, kalian juga mendapatkan masker dari Intel, SSD, dan juga hand sanitizer guys. Laptop Legion 7i yang saya review ini memiliki garansi 2 tahun premium care dan 2 tahun accidental damage protection serta 1 tahun garansi depot guys. Nah, jika kalian suka dengan video ini, bantu kami untuk jadi lebih baik lagi guys dengan cara like, komen, serta subscribe channel YouTube kami untuk menghadirkan informasi dan teknologi yang pastinya bisa dipercaya guys. Akhir kata, saya selaku editor Pure Tech ID pamit undur diri. Jika ada kesalahan penyampaian informasi guys, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Dan untuk tes game yang lebih banyak guys, kalian bisa mengunjungi Instagram kami di sini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Kita kembali game dulu guys.